Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Kalimantan Selatan pada Maret 2025 kemarin. Tentang kasus tragis yang menimpa seorang jurnalis muda yang harus tewas di tangan pelaku yang sebagai oknum TNI Angkatan Laut. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini kita akan mengenal Juwita atau yang lebih akrab disapa Juju. Juwita lahir pada tahun 2002 dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak kecil, Juju sudah memiliki cita-cita menjadi jurnalis. Ia sangat terinspirasi oleh sosok Najwa Shihab, sosok jurnalis perempuan yang cerdas dan berani. Demi mewujudkan impiannya, setelah lulus SMA pada tahun 2021, Juju melanjutkan kuliah di Universitas Islam Kalimantan, UNISKA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setahun berselang, Juju pun mulai meniti karirnya sebagai jurnalis di sebuah media lokal sambil tetap kuliah. Dengan bakat dan semangatnya yang besar, tulisan-tulisan Juju pun mulai dikenal. Ia bahkan bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia di Kalimantan Selatan dan berhasil meraih berbagai penghargaan sebagai jurnalis muda yang kompeten. Pada tahun 2024, Juju sudah berada di semester akhir dan mulai fokus menyelesaikan skripsinya. Untuk itu, ia meminta pengurangan beban kerja dari kantornya dan dialihkan menjadi wartawan lepas agar bisa tetap bertugas sambil menyelesaikan kuliahnya. Di tengah kesibukannya, Juju menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Jumran, seorang tamtama TNI AL yang bertugas di Banjarmasin. Kedekatan mereka berujung pada sebuah pertemuan di akhir Desember 2024. Saat itu, Jumran meminta Juju mencarikan hotel untuknya karena mengaku kelelahan usai latihan MMA. Tanpa curiga, Juju menuruti permintaan tersebut. Namun, saat mereka bertemu di hotel, kejadian mengerikan pun terjadi. Jumran memaksa Juju untuk melayani nafsunya dan memperkawasnya di kamar hotel tersebut. Dalam ketakutan dan trauma, Juju diam-diam merekam kejadian tersebut selama 5 detik dengan ponselnya. Rekaman yang ia niatkan sebagai barang bukti. Usai kejadian, Juju tak langsung melapor karena takut dan syok. Ia mulai berubah menjadi murung dan tertutup. Setelah berminggu-minggu memendam, akhirnya Juju menceritakan segalanya kepada kakak iparnya dan menunjukkan bukti rekaman. Keluarga yang mengetahui pun geram. Mereka menghubungi pihak keluarga Jumran dan menuntut pertanggungjawabannya. Takut karir militernya hancur, Jumran dan keluarganya menyetujui lamaran terhadap Juju. Meski anehnya, Jumran sendiri tak hadir di acara lamaran tersebut. Rencana pernikahan pun akan digelar pada Mei 2025. Namun, mendekati hari pernikahan, Jumran justru menghilang dan tak memberi kabar. Karena merasa dipermainkan, keluarga Juju kembali mengancam akan melaporkannya secara hukum. Saat itu diketahui Jumran telah dipindah tugaskan ke Balikpapan. Karena tertekan, Jumran pun mengambil keputusan gelap, yaitu akan menghabisi Juju demi menutupi perbuatannya. Pada tanggal 21 Maret 2025, di bulan Ramadan, Jumran mengajak Juju bertemu di Banjarbaru. Juju yang tak curiga menerima ajakan itu dan pergi tanpa memberitahu keluarganya. Setelah menempuh perjalanan dari Balikpapan semalaman naik bus, Jumran tiba di Banjarbaru dan menyewa mobil Daihatsu Xenia. Ia lalu membeli masker dan sarung tangan untuk menjalankan rencananya. Setelah bertemu, mereka pergi menggunakan mobil sewaan menuju kawasan sepi di Gunung Kupang. Di lokasi itu, Jumran kembali memperkaos Juju, lalu mencekiknya hingga tak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak, ia berpura-pura membuatnya seolah Juju mengalami kecelakaan motor.
Ia mengambil motor Juju dari minimarket tempat Juju memarkirkannya, lalu merusaknya, mencuci bagian-bagian yang ia sentuh dengan air mineral, dan membuang motor serta tubuh Juju ke semak-semak pinggir jalan. Tak hanya itu, Jumran juga menghapus rekaman video di HP Juju, lalu menghancurkan HP tersebut. Setelah itu, ia kabur ke bandara dan kembali ke Balikpapan menggunakan pesawat. Di hari yang sama, sekitar pukul 3 sore, warga menemukan tubuh Juju di pinggir jalan. Awalnya, semua menduga ini kecelakaan lalu lintas. Namun, penyelidikan polisi menemukan banyak kejanggalan. Di antaranya adalah luka di tubuh Juju tak sesuai dengan kecelakaan. Kondisi motor tidak natural rusaknya, dan lokasi kejadian tidak menunjukkan bekas kecelakaan. Hasil autopsi pun mengungkap bahwa Juju mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal. Polisi kemudian menelusuri komunikasi terakhir Juju lewat akun WhatsApp-nya yang sempat terbuka di laptop. Dari situlah diketahui bahwa Juju terakhir bertemu dengan Jumran. Polisi segera berkoordinasi dengan polisi militer TNI AL. Kemudian Jumran ditangkap dan diinterogasi. Akhirnya, ia mengakui semua perbuatannya. Ia menghabisi Juju karena enggan menikahinya dan ingin menghindari laporan yang bisa menghancurkan karir militernya. Pihak keluarga Juju mengembalikan uang bela sungkawa yang sempat dikirim Jumran. Dan melalui kuasa hukumnya, mereka menuntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Komnas Perempuan dan dikategorikan sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Hingga kini, proses hukum terhadap Jumran masih berjalan di pengadilan militer. Kita semua berharap keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari kasus ini, memberi pelajaran besar bagi kita semua, terutama bagi perempuan. Semoga almarhumah Juju mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan semoga tak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya.